Allah. وملائكته يقربون وشهداء صالحين على كل حبل أرواح من آدم ومن حواء ما تنزل به فتاتنا ومنا أبي بكر وعمر وعثمان أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين السبيل فهم يسندون صاحب الكتاب الشيخ الإمام الحميد محمد بن أحمد الغزالي رئيس المصباح إدريس كمان سنة لهم الفاتحة أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الأصل الثامن halaman Nomor halaman pinten? 772 ya 872. 772 Loh, 772. Apa ke 800? Al asrul samin utai pokok kang kaping 8 anna ma'rifatallahi satune ngaweruhi Allah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atahu lan taat datang Allah taat Allah iku wajibatun hukumnya wajib manusia itu wajib mengenal Allah wajib taat pada Allah biijabillah sebab oleh diwajibkan oleh Allah Ta'ala wasyarihi lan syariat Allah labil akli tutup lawan akal jadi wajibnya wajib karena diizin wajibkan oleh Allah karena di dalam syariatnya hukum mengetahui dan taat itu wajib bukan karena akal khilafan dari Mu'tazilah alaihi melayani marang kaum Mu'tazilah katanya karena akal ya akal sebab satune krono satune akal in aujaba senajan majibaken apa akal ataata ing ketaatan ala yakhlu mongko ora sepi apa akal imma ayu jibaha ana kalane yen toh majibaken apa akal ha ing taat li ghairi faidah tanpa faidah bahwa utawi ijab li ghairi faidah iku muhal karena akal karena satunya akal lalu sibuk orang masih bakal al-abasa yang tulinan Baima yujibaha karena wajibakan apa akal yang taat di faidatin karena ada faidah wa qaradin lan ana tujuan adalika atau mengkono wajib yang karena faidah dan qarad layak keluar sepi apa dari imma ayarji ilal ma'bud ana kalian balik marang kang den sembah dari kamu halun kembali pada Allah muhal itu Allah dah mengambil faedah ketika
ditaati oleh hambanya, kemanfaatnya bukan pada Allah. Muhal fi haqqi dalam haqqi Allah Ta'ala. Karena taqaddasu karena satunya Allah itu taqaddas. Suci Allah anil aghrad saking bira-bira tujuan. Wal fawaid dan bira-bira faedah. Balil kufru wal iman wa ta'ah wal isyan fi haqqi ta'ala siyan. Balik anane kufur apa iman, taat apa duraka, yang dalam hak Allah itu siyane padha. Kufur juga melarati Allah, iman juga manfaati Allah, padha. Anane kufur kalau iman hamba ya Allah. Demikian juga taat dan duraka untuk Allah sama aja. Taat juga nambahi kerajaan Allah, kufur juga ngurangi kerajaan Allah. Jadi nggak ada faedah yang kembali pada Allah. Muhal kalau dia ngomong seperti itu muhal, karena Allah tidak mengambil faedah, tidak mengambil manfaat. Wa imma yarji'a dzalik ila ghairatil ma'abdi. Ono kalane balik apa dari kemungkinan faedah lan gharad ila ghairatil abdi marang tujuan atau sejone kawula. Bahwa adun halun bahwa utawi gharadul abdi aidan berana iku muhalun muhal. Liannahu la gharada lahu fil hal. Karena satune abdun la gharada karena sejo lakatu abdun pilan dalam saiki bal lihat abu bihi tapi payah abdun bi sebab gharad bahwa adzan wa halun lalu la gharada lahu fil hal. Karena untuk saat sekarang mereka ketika hamba itu ketika melaksanakan ibadah tidak ada tujuan, bahkan tidak bal lihat abu bahkan menjadi payah dengan adanya gharad. Yang sorry karena mengosobatun anis syahwat saking pira-pira syahwat disababi karena sebab gharad. Oleh sabil ma'al orang apa gharad bil ma'al dalam akhirat illa thawab angin ganjaran wadqab dan siksa. Untuk masa yang akan datang di akhirat pun tidak ada surat kecuali pahala. Kalau nggak pahala ya iqab. Min aina yu'lamu anna Allah yusibu ala al-masiyah at-ta'ah. Saking endi dikinawari atur Allah akan memberi pahala alal masiyah atau
karena hambanya berbuat maksiat. Ayang sarifu ane syahwat disebagi mengo sababtun saking syahwat karena sebagai anak warot. Jadi ada kalanya faedah warot itu kembalinya ke hamba, ke tujuan hamba. Nah, kalau tujuannya untuk hamba, ya mohal. Laisa bil ma'al illa thawab wal iqab. Besok di akhirat juga seperti itu, tidak ada orangnya kecuali surga dan neraka. Min ana yunang saking endi yen kinawari anallah insatuna Allah Ta'ala iku sibuk arep ngkai ganjaran ala nasihat yang atas nasihatkan atau akhirat ketaatan melalui akibu dan ora nyiksa. Jadi kalau menurut para Mu'tazilah wajibnya mengetahui Allah dan taat itu karena akal yang wajibkan. Karena sunnah berjamaah kan bukan karena akal, karena apa? Diwajibkan oleh Allah karena syariatnya. Karena kalau memang yang wajibkan itu akal, walaupun akal itu mewajibkan ketaatan, maka tidak sepi ada kalanya mewajibkan yang tidak ada faedah. Kalau faedah apa diwajibkan? Benar. Lah, akal mewajibkan apa? Taat mewajibkan mengenal Allah. Itu ada yang karena tidak ada faedahnya. Mewajibkan kok nggak ada faedahnya itu mahal. Akal itu tidak akan mewajibkan sesuatu yang sifatnya bermain, nggak ada gunanya. Nah, kalau begitu, akal mewajibkan taat karena ada faedah dan tujuan. Nah, kalau karena ada faedah dan tujuan, ini juga tidak sepi antara kembali pada ma'bud apa kembali pada abid.
Hmm. Ada kalanya karena ada faedah dan tujuan. Loh, ketika mewajibkannya akal karena ada faedah dan tujuan, itu ya tidak sepi dari kembali mabud dan kembali pada abid. Nah, kalau kembali pada mabud, ya tidak lah, itu muhal itu untuk Allah, karena Allah Maha Suci dari adanya tujuan dan faedah. Sampai-sampai kufur dan iman, taat dan durhaka itu untuk Allah sama. Kufur yang tidak mengurangi kerajaan Allah, tak iman ya tidak menambah kerajaan Allah. Ada nggak ada sama aja. Ada iman, ada kufur, untuk Allah nggak ada. Kalau yang ini berarti pendapatnya Ahlus Sunnah ngoten. Pendapatnya siapa? Saklin tune sing antara apa tadi? Baik dan tidak itu semuanya tidak ada pengaruhnya sama Allah. Itu pendapatnya selain Mu'tazilah itu sinten tadi? Loh, Anda ini sedang membantah Mu'tazilah. Jadi mazhab Sunnah, karena kan Mu'tazilah bilangnya karena akal. Karena akal itu kalau nanti tidak ada faedahnya, kan akal tidak akan mewajibkan yang tidak ada faedahnya, mesti ada faedah. Nah kalau dia mewajibkan karena faedah dan karena tujuan, itu juga ada kalanya faedah itu kembali pada ma'bud atau kembali pada abid yang disembah. Faedah itu loh kembali pada ma'bud. Nah, hal yang macam itu ya mohal. Allah dah ngambil Tidak butuh. faedah untuk Allah. Sama kafir, iman, taat, ihsan itu sama aja bagi Allah SWT. Ada kalanya faedah itu kembali pada tujuan hamba. Itu juga muhal. Karena untuk masa sekarang gak ada tujuan. Bahkan akan menjadikan ketika melakukan ketaatan kan jadi berat, payah. Karena dia harus meninggalkan yang disenangi sebab akan mencari tujuan itu. Ada seperti ma'al juga tidak untuk besok di akhirat. Di akhirat hanya ada thawab dan iqab. Di akhirat itu hanya ada thawab dan iqab. Apa akan mengatakan ada faedah akan mendapatkan pahala yang bisa? Dari mana diketahui bahwa Allah akan memberi pahala maksiat dan taat? Kalau yaqabu alaihi dan tidak akan menyiksa atas maksiat dan taat. Ma'anna ta'a wal maksiat bihaqi yatasawayani, padahal taat dan maksiat itu untuk Allah sama aja. Laisa lahu ila ahadihima. Orang-orang ikut tetap pada Allah marang salah sijine Taat dia wa taat. maksiat. Laisa lahu mailun wala bihi. Allah tidak ada kecondongan terhadap salah satu dari maksiat atau ketaatan. Yo, sak karepmu, hamba, karepmu taat yo silakan, maksiat yo harap. Jadi atas sawaya nih, laisa lahu ila hadima amailun wala bihi
li'adima ikhtisasun, tidak ada untuk Allah salah satu dari khasiat dan taat kekhususan. Innama urifa tamyizalik bisyar'i, diketahuinya hal yang macam itu karena adanya syariat. Walaqad zalla man akhadha hadha minal muqayas sambil. Jadi berarti termasuk kesalahan orang yang mengambil dalil ini untuk disamakan antara khaliq dan makhluk. Kalau dengan dalil yang bahwa Allah itu suka senang dengan amal-amal yang ini yang dilakukan oleh hambanya, itu apakah tidak juga memberi apa namanya? Kan tadi sudah begitu. Jadi mengetahui pokok yang nomor 8, mengetahui Allah dan taat pada Allah itu wajib. Yang mewajibkan itu ya Allah itu sendiri dan syariatnya Allah, bukan karena akal, gitu loh. Jadi ini sedang bahas akal. Dengan adanya itu disuruh dan dia Allah suka dengan apa yang kita lakukan yang taat kepada Allah, itu berikan seakan-akan memberi kemanfaat. enggak gitu. Bukan akal, itu namanya kehendak. Jadi biijabillah. Jadi mengetahui Allah dan taat itu karena diwajibkan oleh Allah dan oleh syariat itu. Terus aneh, apakah itu tidak berarti memberi kemanfaatan kepada Allah juga? Enggak. Tidak akan memberi. Allah tidak akan mengambil manfaat. Nggak ada di sini yang menyebutkan seperti itu. Bahkan dikatakan di sini kesalahan besar orang yang menyamakan antara khaliq dan makhluk. Yang akan mengambil manfaat ya makhluknya sendiri. Khaliq tidak. Aitu tufarriqu baina syukri wal kufri illa lima lahu minal irtiya' wal ihtizaz wa taradud adwat minal aql. Ing dalam endinggon bedaaken sapa wong ing dalam antarané syukur lan kufur krana barang adueman sing rupa kepenak, seneng, enak kelawan salah sijine syukur lan kufur ora sing liyane. Jadi tidak boleh kita samakan. Orang yang menyamakan mengkias antara makhluk dan khaliq itu zalla. Kaingkila lawan diucapakan faidan nek koyo ngono lam yajib mongko ora wajib apa an-nazaru angen-angen lan ma'rifatu lan ngaweru illa bisyar'i kejaba kelawan dalil syara. Tidak wajib umpama ada yang berkata kan begitu angen-angen mikir-mikir dan ngawerui tidak wajib kecuali karena adanya dalil syara. Contoh Wal syar'u terusane asyar'u utawi syara la sakilu ora arep tetep malam yanzur al mukallaf fihi selagine ora gelem angen-angen
sapa mukallaf ing dalam syara. Kalau begitu tidak wajib memikir-mikir, tidak wajib mengetahui kecuali karena adanya dalil syara. Dan dalil syara itu tidak tetap selama tidak diangan-angan oleh mukallaf dalam hal syara itu. Idza qala al-mukallaf lin nabi innal aqla laysa yujibu ala an-nazar wa syara. La yadkutu indi illa bin-nazar wa lastu aqtumu ala an-nazar adda dhalik ila iqhamir rasul. Ketika ada seorang mukallaf berkata kepada Nabi, akal tidak mewajibkan untuk angan-angan dan syarat, dalil syarat tidak tetap menurutku kecuali dengan adanya angan-angan. Nah, saya tidak akan maju untuk angan-angan ada dalika ila ikhami rasul. Mongko nekaken apa dalika mongko angan-angan nekaken nazar ila ikhami rasul marang ngalahaken rasul. Loh, aku syarat itu tidak tetap menurut saya kecuali dengan harus dipikir, diangan-angan. Nah, padahal saya tidak akan maju untuk melaksanakan angan-angan yang akan menjadikan kita mengalahkan Rasul. Kita angan-angan kok angan-angannya siji karo apa sih sabdakan Rasul ya apa? Kan berarti mengalahkan Rasul karena mendahulukan nazar. Makanya aku akan mendahulukan nazar. Maka kulna iman sama kita. Jawab. Hadza yudahi al-qail al-waqif fi mawdi'in min al-wadi' illa wara'aka sabu'an doriyah. Omongan seperti ini pertanyaan ketika tidak wajib angan-angan dan ma'rifat kecuali keadaannya syarat. Dengan syarat tidak tetap kalau tidak mau angan-angan. Itu menyamai perkataan orang yang berkata pada orang yang sedang berdiri di satu tempat dari banyak tempat, dia ambil satu tempat untuk berdiri. Di belakangmu ada segala Alam tabroh anil makan kotalak. Kalau kamu tidak pindah dari tempat itu, dia akan membunuhmu. Wa ini ditafata warahaka anardota Arab tasiti. Kalau kamu melihat ke belakang, kamu akan tahu kebenaran omongan saya. Setelah diomong seperti itu, orang yang begitu bagaimana? Rakyat kudus buka malam al-tabid. Kebenaranmu belum bisa dikatakan benar selama aku tidak menoleh ke belakang. Malam al-tabid saya tidak akan nengok ke belakang. Wala anzuru malam yakut sidquka. Dan aku tidak akan melihat selama belum
tetap kebenaran. Wadul wada ala amakotin. Wong diomong ngono kok ngayal. Iku jenenge wong kumprung. Atah difuhulil halak. Dia akan berhadapan dengan kerusakan. La darara fi alal hadi. Orang-orang kemelaratan yang dalam wakif alal hadi ingat nasi wong kang nuduhaken al mursyid kang nuduhaken. Nah, wong sing nuduhaken gak ana apa-apa, gak ana bahaya. Oh, iku kan tuduhno ben gak bahaya. Oh, diomongi koyo ngono ngeyel. Ya wis, karepmu. Kadzalika Nabi, demikian juga Nabi akan berkata nawarakum al-maut. Berimu no mati. Batu namu asibah. Tetap yang dalam satu maut ono satu kala kang melarati ono geni kang ngopong ilam tak hudu minha idrakum fatarifu ila sidki biltifat ila mu'jizati wa illa halaktum. Laman orang gelem ngalap sira saking sibak ketakutan kamu dan kamu tidak melihat akan kebenaranku untuk ditoleh ke arah mukjizatku, ya kamu nanti akan rusak. Kalau orang itu melihat, dia akan tahu dan dia akan terjaga selamat. Orang yang tidak mau menoleh, tidak mau melihat, dan dia tetap seperti itu, dia rusak. Kata Rabi, aku sih nggak ada bahaya. Kamu semua mengikuti anjuran saya dan kamu mau melaksanakan melihat ke belakang, sama aja bagi saya. Aku hanya menyampaikan, menjelaskan. Pasar'u yu'arifu wujudah siwa. Syariat memberitahukan anane satu kala yang melarati, membahayakan. Ba'dal maut sawise mati. Wal aqlu yufidu fahma kalamihi wal ihata bimkani wa yaqulu bil syariat memberitahu adanya binatang buas yang membahayakan setelah mati. Akal memberi faedah memahami omongannya, syarak dan menguasai. Sebab bisa apa yang diomongkan di masa yang akan datang terjadi. Wattabu yastahiqu 'alal hadar. Tabiat menganjurkan untuk hati-hati minat darar saking bahaya. Jadi kalau
syariatnya memberitahu adanya sifat setelah mati. Akal memberi faedah untuk memahami perkataan syariat dan untuk meliputi dengan kemungkinannya apa yang diucapkan di masa yang akan datang. Jadi hal yang mungkin bahwa setelah kematian akan ada binatang buas. Mungkin itu. Bagaimana kalau disari wajiban ala fitargi dororon? Yang dimaksud sesuatu itu wajib di dalam meninggalkannya jadi kalau syariatnya sudah memberitahu adanya binatang buas setelah mati, syariatnya artinya setelah mati akan ada apa-apa yang bisa membahayakan, dan akal memberikan faedah memahami omongan syara dan untuk menguasai dengan kemungkinan apa yang diucapkan di masa yang akan datang. Hal yang semacam itu loh, mungkin setelah mati itu akan ada serigala, mungkin atau ya sahih agar tabiatnya, wataknya itu akan menganjurkan untuk selalu teliti. Wal aqlu fahadha ma'na syar'i wal aqli. Mana kauli syar'i wajiban ala fitarki dororon, adanya sesuatu dihukumi wajib itu berarti kalau ditinggalkan akan ada bahaya. Adanya syariat mewajibkan ya karena syariat itu menunjukkan adanya bahaya yang akan terjadi. Akal tidak menunjukkan ke arah yang akan dihadapi, akan adanya doror setelah mati. Kematian. Akal tidak menunjukkan ke menghadapi bahaya setelah mati. Ketika seorang sedang mengikuti syahwatnya, inilah makna syariat dan akal dan pengaruh keduanya di dalam mengira-ngirakan
adanya kewajiban. Sebab kalau tidak karena adanya siksa, tidak takut adanya siksa, ya tidak akan membiarkan meninggalkan apa yang diperintah. Lam yakun al-wujub sabitan illa ma'na al-wajib illa ayat tabitu bitargi dararun. Andai kata tidak adanya rasa takut terhadap siksa ketika meninggalkan apa yang diperintahkan, maka wajib itu tidak akan tetap. Enggak ada artinya untuk yang wajib, kecuali ada hubungan antara meninggalkan karena bahaya di akhirat. Itulah makna wajib illa ma yartabilu bitarki darar bil akhirah. Karena suatu perkara dihukumi wajib itu karena ada hubungan ketika orang itu meninggalkan, maka dia akan kena bahaya besok di akhirat. Karena besok akan kena bahaya, maka sekarang dihukumi fardu wajib. Al-asutasi jadi isinya bacaan itu cuma jawaban jawab Mu'tazilah. Padahal kita kan udah Oke. Adanya kita disuruh punya kemakrifatan dan ketaatan itu dihukumi wajib, ya kan diwajibkan oleh Allah dan syariat wis. Wis ngono tok. Wis pokoke manut. Sami'na wa ata'na. Moral-moral krono jawab Mu'tazilah. Jadi di bawah pengetahuan biar enggak ragu-ragu adanya mengetahui Allah dan saat itu adalah wajiban dari Allah sendiri dan karena adanya syariat yang mengajarkan untuk kita ngerti. Caranya punya kemarifatan gimana? Ya ngaji. Yang sulit itu kan praktek kemarifatan bisa mendorong untuk ibadah yang benar, ibadah yang khusyuk, ibadah yang mantap. Itu yang harus dia
diusahakan agar kita ini betul-betul sudah punya pengetahuan tentang Allah. Wis kenal sapa sih Allah itu. Sehingga dengan adanya pengetahuan tentang Allah, kita akan bisa merubah amaliyah manusia. Ada rasa takut meninggalkan kewajiban, takut melaksanakan larangan, karena sudah ada kemakrifatannya, sehingga dia akan bisa mendorong untuk melaksanakan ketaatan. Orang yang takut kan orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak takut. Kalau wong di jarno lo melakukan dalan itu kadang lu kono lo begal. Nah, orang ngerti lo begal ya pancetnya melakukan lo. Begal lo kono kena. Anak lewang ini wedi lewat lo harus ngerti. Wis perlu. Nah, kono lo begal. Jadi kemarifatan itu suatu keharusan bagi hamba agar bisa melaksanakan ketaatan dengan sebenarnya, agar bisa meninggalkan larangan. Perlu setengah-setengah ya bu, bisa kalau ketaatan ya setengah-setengah. Katanya menjadikan sempurnanya kemarifatan adalah dengan zikir dan mikir. Kalau sudah ya zikir, mungkin zikir itu akan ada pengaruh terhadap hatinya. Ditambah lagi dengan mikir apa yang terjadi, apa yang ada di ayat-ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah. Dengan adanya dia tafakkur, fanzuru kaifa kana akhirin. Jadi malahnya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, baru akan nampak hasilnya. Rabbana ma khalaqta hadza Hanya batil. wa qina adzabannar. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Masyaallah. Amin.
Amin. Ya Allah, apa dari satu syukur. Amin. ربنا وفقنا لطاعتك وارزقنا آتنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على رب وسلام الفاتحة. Terima kasih untuk doa. Kita apa itu? Apa itu terbaru terus tiga itu? Ya, kasihlah. Apa itu dari bau Ada kasih. Berangkat tadi ya jam 1 ya? berangkat ini. Berangkat terbangnya tadi jam 1. Berangkat terbang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.